Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina sohih itu adalah sebuah kalimat yang mana fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu tidak berupa huruf ilat. Apabila ada kalimat yang fa fi'ilnya itu berupa huruf ilat, waw atau ya, maka itu disebut sebagai bina misal. Mudho'af itu adalah sulasi, ain, dan lam fi'il serupa. Nah, ini khusus yang menjelaskan tentang mudho'af sulasi. Artinya hurufnya itu sama. Huruf yang kedua dan huruf ketiganya itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nadam setelahnya itu menjelaskan tentang bina lafif. Bina lafif punya ilat dua huruf, tersambung atau terpisah satu suhuf. Ain dan lam fi'il, syawa lafif makrun, fa fi'il dan lam fi'il, wa qala lafif mafruq. Di sini bina lafif punya ilat dua huruf. Nah, dalam penjelasan bina lafif itu kata atau fi'il yang mempunyai dua huruf ilat, tersambung atau terpisah satu suhuf. Baik itu letak dari ilatnya tersebut tersambung, artinya berdempetan. Setelah huruf ilat, itu ada huruf ilat lagi. Itu maksudnya tersambung. Atau terpisah. Yang dimaksud terpisah di sini adalah kan tiga huruf. Yang pertama itu huruf ilat, yang kedua itu huruf soheh, yang ketiga itu huruf ilat lagi. Nah, itu kan terpisah dengan huruf soheh. Nah, itu maksudnya terpisah. Sedangkan yang tersambung tadi itu setelah huruf ilat ada huruf ilat lagi. Nah, itu yang disebut dengan lafif. Bina lafif artinya bina yang dalam satu kata itu mempunyai dua ilat. Baik ilatnya itu tersambung, maksudnya setelah ilat ada ilat lagi, ataupun terpisah. Dua ilat dipisah dengan satu huruf soheh, atau di tengah-tengahnya itu berupa huruf soheh. Apabila ilatnya tersebut tersambung, itu disebut dengan lafif makrun, sedangkan ilat yang terpisah itu disebut sebagai lafif mafruq. Nah, terpisahnya ini tetap dalam satu suku kata, bukan terpisah dari dua kata yang berbeda. Contohnya, ain fi'il dan lam fi'il syawa, lafif makrun. Di sini dicontohkan pada lafaz syawa. Di sini, ain fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat, yaitu wa, waw, dan alif layyinah. Karena dua huruf ilatnya tersebut tersambung, artinya setelah ilat ada ilat lagi, maka itu disebut sebagai lafif makrun. Berbeda dengan lafif mafruq, yang keberadaan kedua huruf ilat tersebut dipisah dengan huruf soheh. Contoh pada lafaz wako. Wako itu merupakan satu kata yang terdiri dari dua huruf ilat, yang mana keberadaan dua huruf ilat tersebut terpisah, artinya tidak tersambung, dipisah dengan adanya satu huruf soheh, yaitu kof pada ain fi'ilnya. Berbeda dengan syawa, dua huruf ilatnya tersebut tersambung, artinya berdampingan langsung. Sedangkan wako itu tidak berdampingan, dipisah dengan huruf soheh, tapi dalam satu suku kata. Wako, syawa juga dalam satu suku kata. Nah, itu disebut sebagai bina lafif. Kemudian penjelasan setelahnya itu adalah bina nakis, yang berupa nadom. Bina nakis huruf ilatnya di akhir, lam fi'il wawi atau ya'i di tafsil, nakis wawi ghaza, wawunya ditabdil, nakis ya'i saro, asal ya ditakdir. Bina nakis huruf ilatnya di akhir, lam fi'il wawi atau ya'i di tafsil. Bina nakis itu penjelasannya adalah huruf ilatnya di akhir. Jadi apabila ada sebuah kata yang huruf akhirnya itu berupa huruf ilat atau lam fi'ilnya berupa huruf ilat, maka itu disebut sebagai kata yang tergolong dalam bina nakis. Ditafsil. Tafsil ini maksudnya pembagian, pengklasifikasian, pengelompokan. Nah, pentafsilan atau pembagian dari bina nakis itu dibagi menjadi dua, sama seperti bina misal, yaitu nakis wawi atau nakis ya'i. Tentu saja apabila lam fi'ilnya itu berupa wawi, berupa huruf waw, maka disebut sebagai nakis wawi. Dan jika berupa huruf ya, maka disebut sebagai nakis ya'i. Ini huruf ilat yang ada pada lam fi'il ya, disebut nakis. Nah, contohnya pada nadam setelahnya. Nakis wawi contohnya pada ghoza, pada lafaz ghoza. Wawunya ditabdil. Nah, contoh wawi, nakis wawi itu bisa dilihat pada lafaz ghoza, walaupun secara kasat mata itu wawunya tidak ada. Karena asalnya sebelum di-i'lal itu merupakan lafaz ghozawa. Wawunya ditabdil atau wawunya diganti dengan alif. Kenapa diganti dengan alif? Karena titik-titik-titik ini sudah dijelaskan pada kaidah-kaidah i'lal yang dijelaskan sebelumnya.
Untuk mengetahui bisa dicek pada kaidah-kaidah ilat tersebut. Cluenya, karena huruf ilat tersebut bertitik-titik dan terletak setelah harokat titik-titik, maka diganti dengan titik-titik-titik. Itu merupakan clue dari lafaz ghaza kenapa diganti menjadi alif. Nah, ini merupakan contoh dari bina nakis. Nakis maksudnya lam fi'il atau huruf akhirnya itu berupa huruf ilat. Nakisnya di sini adalah nakis wawi, yang mana asal dari huruf alif itu merupakan huruf waw. Kemudian yang kedua itu adalah nakis ya'i, yang tercontohkan pada lafaz saro. Asalnya ya ditakdir. Asalnya di sini adalah huruf ya, saro ya, ditakdir atau dikira-kirakan, atau diganti juga menjadi alif layyinah. Kenapa? Alasannya bisa cek pada kaidah-kaidah yang telah dijelaskan. Nah, ini merupakan penjelasan dari bina nakis. Bina yang lam fi'il atau huruf akhirnya itu berupa huruf ilat, dan pembagiannya dibagi menjadi dua, yaitu nakis wawi, contohnya ghaza yang asalnya ghazawa, dan nakis ya'i yang contohnya saro, asalnya saroya. Kemudian nadam setelahnya itu adalah bina mahmuz. Di sini bunyinya dari nadam itu adalah bina mahmuz salah satu huruf hamzah. Ada ma contoh mahmuz fa fi'il hamzah. Sa'ala contoh mahmuz ain fi'il hamzah. Bada'a contoh mahmuz lam fi'il hamzah. Bina mahmuz salah satu huruf hamzah. Ada ma contoh mahmuz fa fi'il hamzah. Sa'ala contoh mahmuz ain fi'il hamzah. Bada'a contoh mahmuz lam fi'il hamzah. Bina mahmuz salah satu huruf hamzah. Nah, bina mahmuz ini apabila ada sebuah lafaz yang salah satunya itu berupa huruf hamzah, maka disebut sebagai bina mahmuz. Nah, dalam bina mahmuz itu sendiri dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya mahmuz fa, mahmuz ain, dan mahmuz lam. Mahmuz fa itu fa fi'il huruf hamzah. Mahmuz ain itu ain fi'ilnya berupa huruf hamzah. Mahmuz lam itu lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Contohnya pada nadam setelahnya yaitu adama. Adama ini contohnya merupakan contoh dari mahmuz fa, karena fa fi'ilnya berupa hamzah, adama. Kemudian contoh yang kedua sa'ala. Ini merupakan contoh dari mahmuz ain, karena ain fi'ilnya berupa huruf hamzah, sa'a. Kemudian yang terakhir itu adalah bada'a, merupakan contoh dari mahmuz lam, karena lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Kemudian nadam setelahnya itu menjelaskan tentang bina ajwaf. Apa itu bina ajwaf? Di sini bunyi nadamnya itu adalah bina ajwaf. Bina ajwaf ain fi'il ilat punya ajwaf wawi dan ya'i pembagiannya. Ajwaf wawi shona, shawana asalnya. Ajwaf ya'i saro, sayaro asalnya. Bina ajwaf ain fi'il ilat punya. Maksudnya itu adalah bina ajwaf itu adalah sebuah kata yang mempunyai ain fi'il berupa huruf ilat atau ain fi'ilnya itu tersebut berupa huruf ilat. Nah, pembagian dari bina ajwaf itu dibagi menjadi dua juga, yaitu ajwaf wawi dan ya'i. Ajwaf wawi dan ya'i pembagiannya sama seperti bina misal dan nakis, dibagi menjadi dua. Tentu saja jika ajwaf wawi itu ain fi'ilnya berupa huruf waw, dan juga ajwaf ya'i ain fi'ilnya berupa huruf ya. Contohnya, ajwaf wawi, shona, asalnya sawana. Sawana karena ain fi'ilnya berupa huruf waw, maka disebut sebagai bina ajwaf. Ajwafnya apa? Ajwaf wawi karena ilatnya berupa huruf waw. Menjadi shona karena sudah diilal sesuai dengan kaidah yang silahkan dicek pada video sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh dari bina ajwaf wawi, yaitu shona, asalnya sawana. Begitu juga dengan ajwaf ya'i, contohnya saro, asalnya sayaro. Ain fi'ilnya berupa huruf ilat, maka disebut bina ajwaf. Ajwafnya ya'i karena ilatnya berupa huruf ya. Nah, ini merupakan penjelasan dari ketujuh bina dalam nazom bahasa Indonesia sebagai pelengkap dari nazom ketujuh bina yang terdapat pada kitab Qawaidul Ilal yang bunyinya Shahihun au misalun au mudha'af lafifun nakishun mahmuzun ajwaf. Wallahu a'lam bishawab.